Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Pudyasti dengan NIM 63020220157 dari kelas 6E Ekonomi Syariah. Baik, pada kesempatan kali ini, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan klaster makanan dan minuman halal. Yang pertama adalah perkembangan penjamin halal di Indonesia. Produk halal makanan, minuman, dan lainnya sudah ditetapkan lebih dulu dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Sertifikat jaminan halal seperti pada makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi merupakan kegiatan pada perkembangan industri terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait jaminan produk halal. Maka pada saat itulah penjamin terhadap hukum halal dan perlindungan terhadap konsumen menjadi tanggung jawab besar pribadi dan ulama, serta menjadi tugas pemerintah untuk mengatasi dan menjalankan melalui BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Perkembangan penjaminan halal di Indonesia ditandai dengan berdirinya LPPOM MUI, yaitu pada tanggal 6 Januari 1989. Ini menjadi salah satu peran penting dalam perkembangan penjaminan produk halal. Adapun peran LPPOM MUI adalah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Sertifikat halal merupakan persyaratan yang ada pada label halal dalam suatu kemasan produk. Ada 3 periode organisasi perjalanan LPPOM MUI. Pada periode pertama tahun 1989 dipimpin oleh Dr. Insinyur M. Amin Aziz. Periode selanjutnya tahun 2006 sampai 2011 dipimpin oleh Dr. Insinyur Haji M. Nadratuzzaman Hussein. Tetapi pada saat 2009 sampai dengan 2015 silam sempat mengadakan pergantian pimpinan, yaitu oleh Insinyur Lukmanul Hakim M. Selanjutnya adalah industri halal. Secara bahasa, industri terbagi menjadi 2 kata, yaitu industri dan halal, di mana di dalamnya terdapat beberapa sektor yang berlandaskan hukum Islam serta dukungan dari gaya hidup konsumen dan praktik bisnis. Adapun definisi industri halal yaitu pelaksanaan untuk mengolah barang serta menggunakan sarana prasarana. Selanjutnya, halal merupakan perizinan dalam syariat Islam. Jadi, bisa diartikan bahwa industri halal adalah suatu proses kegiatan pengolahan barang yang menggunakan sarana prasarana yang telah diresmikan dan diizinkan sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya adalah pengembangan produk halal. Industri produk halal tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 2014 dalam pasal 1 menegaskan bahwa produk merupakan barang dan jasa seperti pada sektor makanan, obat-obatan, kosmetik, serta barang yang dikonsumsi masyarakat. Salah satu permintaan tertinggi pada pasar saat ini yaitu permintaan produk halal. Dengan demikian, Indonesia merupakan mayoritas kependudukan Islam, maka pemerintah harus lebih memantau untuk mengoptimalisasikan peluang dari produk halal tersebut. LPPOM MUI memegang penuh label halal di negara Indonesia. Di negara lain pun banyak yang meregistrasi label halal juga di Indonesia. Pada dasarnya, label halal yaitu catatan atau tulisan yang ditampilkan dalam kemasan produk. Untuk mendapatkan label halal, harus memiliki sertifikat halal. Menurut Gubernur Indonesia, pertumbuhan industri pada produk halal memiliki beberapa pengembangan, di antaranya melakukan pemetakan sektor industri pada produk halal agar dapat menyaingi negara lain. Yang kedua, para produsen harus mengikuti kebijakan-kebijakan bersama untuk terus mendorong penerbitan sertifikat halal pada barang dan jasa. Yang ketiga, memasarkan barang dan jasa seperti melakukan promosi dan mengenalkan produk halal pada produk, dan memberikan pemahaman tentang seberapa pentingnya produk halal. Selanjutnya, regulasi produk halal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, Pasal 1 Makanan halal merupakan produk pangan yang tidak mengandung bahan-bahan seperti bahan pangan serta bahan pembantu
melalui proses racikan yang berbahaya dan haram dan dilarang dikonsumsi oleh kaum muslim. Ketentuan dan peredaran makanan pada produk yang berasal dari bahan hewan babi telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 288/Menkes/Per/11 tahun 1976. Pasal 2 menyatakan pada kemasan makanan impor atau dalam negeri yang diproduksi menggunakan bahan dari babi, makanan wajib diberi tanda peringatan. Regulasi selanjutnya Nomor 76 Menkes/Per/3 78 tentang label dan periklanan makanan. Mengenai periklanan makanan seperti tulisan logo, lambang, gambar yang terdapat dalam label atau iklan makanan halal. Selanjutnya ada peluang pengembangan industri halal di Indonesia. Terdapat beberapa poin penting pada peluang pengembangan industri halal di Indonesia. Di antaranya adalah jumlah pemeluk agama Islam cukup banyak, permintaan dan penawaran produk halal meningkat, luasnya peluang ekspor ke negara oki ataupun non-oki. Selain itu, juga adanya peresmian Komite Nasional Keuangan Syariah yang sekarang menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Tingginya penduduk pemeluk agama Islam di negara Indonesia merupakan negara terbesar keempat yang penduduknya memeluk agama Islam. Pada data BPS tahun 2010, sekitar 207 jiwa penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Adapun secara global, di tahun 2030 penduduk muslim dunia akan meningkat sekitar 2,2 miliar jiwa. Dengan data tersebut menggambarkan bahwa ada peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan pertumbuhan industri halal. Selanjutnya adalah Komite Nasional Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah sudah menetapkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia periode 2019 hingga 2024. Hal tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan dan pengembangan industri halal di Indonesia. Adanya proses penguatan rantai nilai dan pengembangan industri halal. Dengan penetapan Masterplan tersebut, Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan industri halal di Indonesia yang menjanjikan perkembangan ekonomi baru yang berlabel produk halal, seperti yang sudah pernah dilakukan oleh Malaysia dan juga Uni Emirat Arab. Selanjutnya ada kebutuhan akan produk halal. Dengan demikian, ini akan menjadi tantangan sekaligus peluang terbesar bagi Indonesia untuk mendukung para pelaku industri produk halal global, termasuk dalam sektor makanan halal. Produk makanan halal tidak hanya terbatas pada komunitas Muslim, karena banyak orang non-Muslim juga mengonsumsi makanan ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi produsen serta pemerintah dan lembaga terkait untuk menyusun strategi guna mengembangkan sektor makanan halal di tingkat global. Kebutuhan dasar masyarakat mencakup makanan, minuman, dan obat-obatan. Tetapi, terdapat banyak kasus produk ilegal di Indonesia seperti dedeng babi, bakso borak, dan ayam tiren, yang membuat konsumen perlu lebih berhati-hati ketika membeli makanan yang tersedia di pasar. Salah satu aspek penting dalam label halal adalah konteks industri yang berfungsi sebagai citra merek. Label halal harus memiliki tujuan yang jelas dan terintegrasi, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah untuk memperkuat sentralisasi sertifikasi produk halal agar masyarakat tidak ragu dalam mengonsumsi produk tersebut. Itu dia sedikit penjelasan mengenai kebijakan klaster makanan dan minuman halal. Ingat bahwa pemahaman datang dari proses, jadi jangan ragu untuk mengulang bagian-bagian yang dirasa perlu untuk diulang. Teruslah bereksplorasi dan aplikasikan pengetahuan ini dalam konteks nyata. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.